Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda-bunda sekalian, nama saya Bunda Latifatul Khairiyah, NPM 1913125. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kesehatan dan gizi yang bertema merangkum materi-materi kesehatan dan gizi yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Ferdian Utama MPD. Saya dari Prodi Piau semester 4 IAIN NU Metro Lampung. Pengertian kesehatan dan gizi. Gizi dan kesehatan adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan. Kesehatan dan gizi dapat diartikan sebagai suatu hal yang mendatangkan sehat atau kebaikan dengan diberikan zat makanan yang dibutuhkan tubuh. Kesehatan dan gizi anak itu sangat penting untuk mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak ya. Dan sejak anak masih dalam kandungan, kesehatan dan gizi perlu diperhatikan melalui ibunya. Selanjutnya, makanan yang beraneka ragam yaitu makanan yang mengandung unsur-unsur zat gizi yang diperlukan tubuh baik kualitas maupun kuantitasnya. Biasanya disebut triguna makanan. Nah, triguna makanan itu ada 3. Yang pertama, makanan yang mengandung zat tenaga. Yang kedua, makanan yang mengandung zat pembangun, dan yang ketiga, makanan yang mengandung zat pengatur. Contohnya, yang pertama, zat tenaga itu ada beras, jagung, kentang, sagu, roti, dan gandum. Nah, contoh yang kedua itu makanan yang mengandung zat pembangun adalah protein, yaitu nabati ataupun hewani seperti tempe, kacang-kacangan, dan dari protein hewani seperti telur, ikan, daging, dan susu. Contoh yang ketiga, makanan mengandung zat pengatur adalah seperti zat pengatur terdiri dari vitamin dan mineral. Kedua zat ini banyak terdapat pada sayuran dan buah-buahan. Status gizi dan pemeriksaan klinis. Status gizi adalah ekspresi dari keadaan tubuh akibat konsumsi makanan atau ukuran keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi. Pemeriksaan klinis adalah sebuah proses dari seseorang ahli medis yang memeriksa tubuh pasien untuk menemukan tanda klinis penyakit secara sistematis, mulai dari bagian kepala dan berakhir pada bagian anggota gerak. Pemeriksaan klinis secara umum. Pemeriksaan riwayat medis atau medical check-up adalah pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Diharapkan jika ada gangguan kesehatan dapat terdeteksi secara dini. Pemeriksaan fisik atau pemeriksaan klinis adalah sebuah proses ahli medis yang memeriksa tubuh pasien untuk menemukan tanda klinis penyakit. Nah, berikutnya cara-cara pemeriksaan klinis. Ada yang pertama, anamnesis adalah wawancara antara pasien dengan tenaga kesehatan. Anamnesis dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu autoanamnesis atau wawancara langsung dengan pasien, dan alloanamnesis atau wawancara tidak langsung. Nah, yang kedua, observasi adalah pengamatan perubahan yang ada pada tubuh pasien. Yang ketiga, palpasi adalah perabaan pada bagian tubuh tertentu untuk mengetahui adanya kelainan. Yang keempat, perkusi adalah mengetuk pada bagian tubuh tertentu untuk mengetahui reaksi atau suara yang keluar dari bagian tubuh tertentu. Nah, yang terakhir, auskultasi adalah mendengarkan suara yang muncul dari bagian tubuh untuk mengetahui kelainan gizi pada tubuh pasien.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.